Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang menyertai perjalanan hidup kami dari malam hingga pagi. Kami Tuhan bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan daripada Allah. Kami akan masuk di hari ini, dan saat ini kan Tuhan kami ada di tempat ini untuk bersatu memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati semua kami Tuhan, dan Engkau memberkati saudara kami yang masih di rumah dari perjalanan. Biar mereka Tuhan tiba dengan selamat bersama kami memuji di tempat ini. Dan juga Tuhan, pujian yang akan kami angkat Tuhan, berkatilah supaya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan ibadah kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik, jemaat saya undang untuk berdiri. Kita angkat pujian kami yang telah ditebus.
bukti penyembahan kita lewat suara kita. Kita angkat pujian alam semesta atau layak dipuji. Haleluya Bapak.
Engkau termulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Salam, silakan Bapak Ibu duduk. Kita kembali angkat pujian waktu gereja bangkit di akhir zaman. Kita lihat kuasa Tuhan untuk membangkitkan gerejanya. Mungkin di dalam pikiran kita kok banyak gereja ditutup, tapi itu ditutup bangunannya. Yang gereja itu adalah kita tetap bangkit. Amin. Haleluya. Di mana Tuhan ada, di situ kita berada.
Amin. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian saat yang kedua.
karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Biarlah Tuhan menggembalakan umat-Mu ke dalam kebenaran, supaya firman ini jatuh di hati yang baik, sehingga lebur dan menyatu dengan kebenaran firman yang menghidupkan, yang menggairahkan, yang menyemangati jiwa kami. Pikiran dan hati kami dihidupkan oleh nyala api Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, roh jahat, roh iblis, roh dunia yang mencuri firman, kami kencing dan tolak engkau dalam nama Yesus. Biarlah kami semua dipenuhi, diurapi, dibaptis dalam Roh Kudus. Haleluya. Kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Allah. Firman Allah yang sangat dahsyat, firman Allah ini yang sangat luar biasa. Firman Allah ini adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri itulah firman. Firman itu adalah Allah. Mari kita sama-sama katakan 2, 3. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hadapan Tuhan, saudara dan saya adalah gerejanya. Saudara dan saya adalah tubuh, adalah bait, adalah tempat di mana seharusnya Roh Kudus berdiam. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini, tubuh kita ini rumah, kediaman, tempat kediaman Roh Kudus. Karena kita ini adalah ciptaannya, kita buatan tangannya, kita rancangan Allah yang terbaik, yang tertinggi. Kita dibentuk, diukur, diciptakan serupa segambar dengan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia. Ya, kita menjadi rumahnya Allah untuk melakukan karya-karya besar, perbuatan-perbuatan besar. Amin. Kita diajar oleh Tuhan, ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau tidak hanya menerima kepintaran yang sanggup bikin roti, bikin gorengan, bikin sepeda motor, bikin kapal, bikin HP. Ketika rumah Tuhan, ketika saudara dan saya menerima Roh Kudus, engkau diberi kuasa. Engkau diberikan kuasa, saudara, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi saudara, kebenaran firman Allah bahwa kita memang seharusnya digenapi firman Allah, yaitu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Itu bentuk pemulihan, itu bentuk pembaharuan dari Allah supaya kita mencapai tujuan. Sekalipun engkau tidak mendapat pendidikan bagus, sekalipun engkau tidak mendapat kesempatan bagus, tapi engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau dapat mencapai tujuan-tujuan. Engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Di balik jiwa ada satu lagi pribadi, namanya roh. Nah, ini saudara, ya, tubuh ini bisa dilatih dengan bekerja sehingga jadi binaraga, otot-otot bisa keluar. Makanya ada orang yang bekerja menggunakan otot, maaf ya, tenaga, kuli kasar.
Bisa dia hidup? Bisa. Karena dia hanya mampu punya kompetensi menggunakan otot maklum lapak. Kami dulu tidak sekolah. Yang kedua, di balik tubuh tadi ada jiwa, ada otak, pikiran, ada talenta, ada keahlian, ada skill. Karena dia dapat pendidikan, sehingga dia bekerja menggunakan yang kedua, otak. Agak bagus gajinya. Saudara berijazah, bersertifikat, karena otaknya diasah lewat pendidikan. Saudara, nah, ada yang ketiga, saudara. Yang ketiga itu adalah roh manusia. Roh manusia. Kalau roh manusia itu diisi oleh Roh Kudus, makanya dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba. Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kalau Roh Kudus itu turun dan masuk ke dalam rohnya, maka Benaya ini akan bisa bekerja dengan otoritas, dengan kuasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tubuhnya ini rumah Tuhan, kalau tubuhnya ini tempat Roh Kudus, maka yang akan diberdayakan oleh Roh adalah rohnya. Makanya di dalam kekristenan itu ada yang disebut kecerdasan roh. Saudara tidak akan dapat itu di dokter. Sekalipun saudara jadi profesor sekarang bisa dibeli. Ya, profesor sekarang bisa ikut penguasa, tergantung duit. Nah, saudara, kalau engkau hanya mampu menggunakan otot, itu biasa. Kalau engkau hanya punya kemampuan, kompetensimu hanya menggunakan otak, itu biasa. Tapi kalau engkau mampu dengan otoritas, itu karena ada satu pribadi ilahi yang disebut dengan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan saudara jadi pendeta, tapi kecerdasan rohmu, potensi roh yang ada dalam kamu akan menjadi berlipat kali ganda. Nanti saya akan jelaskan. Buka lagi 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, disinilah letak kelebihan, letak keistimewaan 1 Yohanes 4 ayat 4. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada. Nah, bukan dunia yang akan mengalahkan kita, tapi kita yang akan mengalahkan dunia. Nah, ada banyak orang yang ragu dengan kemampuan. Benar nggak anakku ini nanti sekolah? Benarkah dia nanti bisa bertahan dalam arus godaan pencobaan? Banyak orang tua ragu akan kemampuan anaknya untuk hidup. Jangankan untuk hidup dekat sama Tuhan, untuk tidak terjerumus dalam narkoba, nggak ada yang bisa jadi. Nah, roh yang ada dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam. Mau roh perzinahan, mau roh percabulan, mau roh kejahatan apapun, mau roh kegelapan, tidak ada. Inilah kualitas dari orang yang di dalam tubuhnya ada Roh Kudus. Maka dia akan bekerja dengan otoritas. Ada orang yang bekerja dengan otot, ada orang yang bekerja dengan otak, ada orang yang bekerja dengan otoritas. Amin. Yang bekerja
biasa disebut pemimpin. Amin. Nah, seperti pemimpin puji-pujian, Pak Ota bilang berdiri semua. Coba kalau dia bekerja pakai otot, ditegakkan satu-satu jemaat, berdiri ya. Setelah berdiri semua habis waktunya. Tapi karena dia pakai otoritas dalam 1 detik, mari kita berdiri. Semua berdiri, itu otoritas. Amin. Nah, tapi dia harus jadi pemimpin di sini. Nggak bisa di sana. Nggak bisa Pak Oksel bilang, mari kita berdiri. Siapa dulu? Nah, dia harus di sini. Nah, makanya orang Kristen itu harus mau di depan. Kalau ke gereja jangan mau di belakang. Karena orang yang memegang otoritas tidak pernah di belakang. Dia harus di depan. Amin. Iya, anak-anak kita tiba dipilih oleh mana? Bapak guru akan memilih kalian 5 orang dari kelas ini. Apa yang dilakukan anak-anak kita? Ayo. Sembunyi kan? Dia tidak nampak. Itu mental attitude yang begitu. Nah, saudara, seharusnya Bapak akan memilih 5 orang di antara kalian yang merasa pede akan berdiri, biar dia dipilih. Harusnya begitu, iya kan? Nggak ngumpet di belakang kawan. Dulu waktu saya SMA, karena orang tahu orang Batak itu pemberani. Jadi waktu pertama kali kelas kami dipilih untuk komandan upacara hari Senin di sekolah, itu kan banyak yang pucat. Ya, ibu mau pilih siapa yang jadi komandan upacara? Biasanya kan jatuh pilihan pertama sama ketua kelas. Dia kan ketua kelas nunduk dia. Berada tadi nggak mau lihat. Diom semua. Ya, ketua kelas nggak mampu. Berdirilah si Batak satu ini. Saya disambut, terselamatkan itu. Saudara, akhirnya ketua kelas bilang, nama ketua kelas yang itu baru sih. Oh, Om Batak Ciko katanya. Iya. Nah, saudara, jadilah komandan upacara. Saya bilang, hormat! Itu hormat semua. Kalau saya nggak bilang-bilang, saya pulang duduk tidur, nggak saya berhentikan, itu masih hormat. Karena kita punya otoritas. Amin. Ya. Tapi untuk bisa tampil di situ harus makan anjing dalam satu kol. Saudara, nah, disitulah otoritas itu. Nah, baik, saudara yang dikasih Tuhan, kamu berasal dari mana? Kamu berasal dari Allah. Amin. Nggak lagi dari si borong-borong. Dan dengan, ya Pak, kami dulu dari miskin, udah biasa kena mental, udah biasa dibentak. Nah, saudara, ada dulu teman saya pindahan dari Pekanbaru masuk kelas 3 SMP 2. Ya, bapaknya guru, pindah tugas di sini di Pekanbaru. Dia sekolah lewat jalan Diponegoro itu sering di Gedap. Gedap bahasa dulu di Palak, bahasa sekarang di Palak. Jadi begitu dia masuk ke kelas 3B, langsung dia dibentak sama ketua kelas. Ketua kelas saya meninggal, Arnopian. Aman. Oh, dalam hatinya, udah bertahun-tahun aku di Pekanbaru, di Gedap, di Palak, terus tiba di sini di Palak lagi. Oh, enggak mau dia. Walaupun ketua kelas itu lebih tinggi daripada, disikat sama dia. Terus akhirnya dipindahkan dia ke kelas 3D, sama dengan saya. Duduk dengan saya. Kenapa kau dipindahkan? Di Pekanbaru aku kena Gedap, di Bangkina mau kena Gedap pula, enggak mau, dihajar. Saudara,
Artinya apa? Ya, ada kalanya orang itu akan muncul, saudara. Ya, ada waktunya keberanian itu akan keluar. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berasal dari Allah, maka Tuhan tahu kemampuan kita. Nah, saudara, ini udah jadi penuh dengan Roh Kudus. Ya, ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau menerima kuasa. Itu tidak bisa karena ijazah. Itu tidak bisa karena nilaimu 100 semua. Itulah karunia Allah yang tertinggi bagi kita. Tuhan, aku kan ada taman SD, tidak peduli Tuhan. Kau mau taman SD, Roh Kudus akan memberi kuasa. Tuhan, aku tidak sarjana Tuhan. Kamu tidak sarjana, kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Saudara, dunia ini tanpa sadar membutuhkan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, nah kita lihat ya, tahan berdiri ya. Dia udah berdiri, tidak tahan. Ya dulu. Nah, dia memang terus terang sama saya. Jangan ditahan tumbang nanti. Iya. Oke, lihat. Kejadian pasal 39. Nah saudara, orang ini adalah punya status sosial paling rendah, namanya budak. Yusuf di rumah Potifar, Kejadian 39 ayat 2. Oke, saya baca ayat 2, saudara baca 3 sampai 5. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, 2, 3. Nah, siapa yang melihat Yusuf disertai Tuhan? Potifar. Apakah Potifar dengan Yusuf satu iman? Beda bangsa, beda agama, beda Tuhan, beda segala-galanya. Tetapi kenapa seorang Potifar bisa menilai bahwa Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan? Ya, berarti ada buah, ada hasil, ada karakter. Makanya kalau Tuhan berkata kamulah terang dan garam dunia, itu supaya orang tahu siapa Tuhan yang ada di dalam engkau. Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan karena Yusuf berhasil. Segala yang dikerjakannya berhasil, segala yang diperbuatnya berhasil. Itu kan buah, amin, dari orang yang disertai itu. Walaupun budak, walaupun dia seorang budak dengan status sosial, dengan kasta terendah. Anak-anak, kasta terendah apa? Apa? Sudra. Ya. Kasta tertinggi? Habis Brahma, Satria. Nah, jadi si Yusuf ini kastanya paling rendah, paling hina, paling rendah. Di pekerjaan dia jadi budak. Saudara, walaupun kita sekarang kerjanya kasar, apa jangan minder. Tapi engkau bekerja dengan Tuhan akan berbeda dengan orang yang bekerja tanpa Tuhan. Nah, sekarang saudara bekerja dalam satu kru. Ada satu Kristen, ada 3 Muslim. Mana yang akan disertai Tuhan? Oh, lebih parah yang Kristen. Ya, rokok ditinggalkan langsung habis. Ya.
Itu kan terbalik itu. Ada wakil menteri kita namanya keren, Yusuf tadi, nama Yusuf. Tapi si Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Disertai Tuhan artinya apa? Immanuel kan? Ada orang yang punya nama Immanuel tapi nggak disertai Tuhan, parah kali. Lebih bagus saudara punya nama Sri Rezeki tapi disertai Tuhan, daripada engkau punya Immanuel Ebenezer. Wah, itu diborong semua nama kita. Saudara tahu arti Ebenezer? Batu pertolongan. Immanuel, Allah beserta kita. Ebenezer, batu pertolongan, berakhir di KPK. Seorang wakil menteri pembantu presiden sangat berbeda dengan Yusuf, seorang budak yang gara-gara dia tuannya berhasil, Tuhannya diberkati. Nah, dunia sedang cari orang seperti Yusuf, bukan seperti Ebenezer. Halo. Nah, ini anak-anak kalau dikasih jabatan tinggi, jangankan jabatan tinggi, dikasih uang 1 juta aja larian. Ya, langsung kalau dikasih center kalian langsung lari kemana? TPS. Jadi Yusuf, ayat lanjut ya. Di sini saya mau jelaskan. Ayat 4 dan ayat 5. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya apa? Nah, benar? Dia bekerja dengan apa? Walaupun dia muda, dia bekerja dengan apa? Ngomong dong, dengan apa anak? Karena apa? Gak mungkin orang yang disertai Tuhan tidak diberi kuasa. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya kepada kekuasaan. Berarti benar, orang yang memiliki Roh Kudus dia akan bekerja dengan kuasa. Jadi apa arti disertai Tuhan? Disertai Tuhan adalah tubuhmu menjadi rumahnya Roh Kudus. Itu arti disertai Tuhan. Amin. Jangan ketika lewat kuburan minta disertai Tuhan. Ya, ketika lewat tempat angker baru bilang Tuhan sertai ya. Tapi ketika lewat depan kali tua dia tidak bilang Tuhan sertai ya. Tuhan tinggal dulu ya, aku belok. Ya. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kenapa kita mesti teriak-teriak minta diberkati? Jangankan Yusuf, tuannya saja diberkati, ladangnya, rumahnya, dan Potifar sadar, sesadar-sadarnya bahwa kekayaan di ladangnya, bahwa kekayaan di rumah dia peroleh gara-gara dia mempekerjakan Yusuf. Halo, siapa yang beruntung bekerja dengan saudara atau menyesal? Oh dia. Saudara, ada satu ibu 2 kali dia mau pindah dari KUD. Udah kemas barang, udah di-pack, udah dibungkusin barangnya, udah berpisah dengan kita di gereja. Udah salam-salaman, udah peduk-pedukan, mereka udah nangis-nangis.
barang udah dibungkus, mobil sudah datang menjemput, mengangkati barangnya, dia mau pindah. Datanglah si pemilik kebun dengan istrinya ke rumah ibu ini, memohon-mohon supaya jangan pindah. Kalau kau pindah, gimana nanti di sini? Gimana nanti kebun ini? Gimana nanti gereja ini? 2 kali dia pindah, 2 kali si pemimpin yang punya itu minta berkah. Ini barang udah dibungkus semua, tinggal mau diangkat, udah berpisah di gereja. Yang empunya kebun ini datang memohon jangan pindah. Akhirnya ibu ini tidak mau pindah. Kenapa? Karena dia jadi berkat. Terasa kehadirannya membawa keberuntungan, kehadirannya membawa berkat. Dia sadar ibu ini mendatangkan keuntungan dari kebun. Bukan disuruh angkat kaki. Ya, begitu ada kita mau berhenti, maka dipecat biar cepat berhenti. Tidak perlu kerja, tidak perlu mempekerjakan orang kayak kau. Saudara, padahal dia hanya pemanen. Suami istri si punya kebun datang. Ketika dia tidak jadi datang, tidak jadi berangkat, tidak jadi pindah, oh semua senang. Halo, saudara, semua senang kita pergi. Berangkatlah kau. Seperti ada pepatah, seperti asap pada mata, seperti cuka pada gigi. Ngerti nggak kalian anak-anak? Apakah kehadiran kita seperti asap pada mata dan cuka pada gigi? Beranikah Potifar melepaskan kalau seandainya Yusuf resign? Potifar, saya mau resign. Mau kemana kau? Mau pindah kerja. Dikasih gak? Tidak akan dikasih. Karena semua yang di rumah, semua yang di ladang diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, kecuali party house, kecuali istrinya. Padahal dia seorang budak, pendidikan tidak ada, keahlian tidak ada, tapi punya roh Allah. Kalian punya nggak anak-anak? Nah, kita kalau kerja sibuk cari orang dalam, kita kerja sibuk cari siapa yang mau backing, siapa yang mau bantu. Ada nggak sekualitas ini sekarang bekerja di marketplace? Halo, kalau tidak ada, mungkin saudara meragukan, tidak ada Pak Pendeta. Berarti Roh Kudus di mana? Banyak orang hanya dipenuhi Roh Kudus ketika di gereja saja. Kita itu hanya jadi Kristen 2 jam di gereja. Habis itu di luar sana kacau amburadul. Kita tidak serupa dengan Allah, tapi serupa dengan dunia. Karena orang yang penuh Roh Kudus bisa dibedakan. Bahkan Potifar sendiri tahu ini orang disertai Tuhan. Saudara, jadi apa itu dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi oleh Roh Kudus bukan karena kita bahasa roh. Seandainya kita lagi ibadah, terkata Roh Kudus, polisi-polisi yang sedang mengawal gereja kita heran. Ini orang jemaat DPI Pak Pastor Ibu ini kenapa semua kayak kesurupan ini? Orang itu tidak ngerti kita bahasa roh. Mungkin dibilang gila, padahal oh udah Pak, kami lagi ibadah, kami lagi dilawan Roh Kudus, kami lagi dibaptis Roh Kudus, makanya kami komentar-komentar, kami bisa bahasa roh. Tapi polisi-polisi yang muslim itu akan bingung. Dipenuhi Roh Kudus kok kayak orang gila ya? Karena dia tidak paham. Dia akan menilai kita sesat. Tetapi ketika Yusuf penuh Roh Kudus, bukan karena bahasa roh, sehingga orang yang tidak seiman tahu dia penuh Roh Kudus, bukan karena dia lagi gemetar-gemetar bahasa roh, bisa salah menilai orang. Tapi karena ada
potensi, ada kuasa Roh Kudus yang berkarakter. Amin. Iya. Nah makanya yang jadi polisi, yang jadi guru, yang jadi tentara, tahu nggak mereka kita perlu Roh Kudus? Yang jadi pegawai negeri, yang jadi jualan di pasar, tahu nggak mereka kita perlu Roh Kudus? Timbangannya sama nggak dengan timbangan yang lain? Yang penuh Roh Kudus timbangannya harusnya gimana? Yang penuh Roh Kudus seharusnya ucapannya gimana? Ya, saya beli mangga, manis mangganya standar bang. Kayak mana itu? Seperti yang di YouTube tuh. Hari H itu hari apa ya? Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Nah saya beli mangga manis nggak? Standar dong. Sejak kapan manis pakai standar? Dia hanya tidak mau bilang itu nggak manis. Ada asamnya, ada manisnya. Saya beli. Kayak mana yang standar itu? Saya beli dan sampai di rumah saya kupas. Rupanya asam. Oh berarti ini standar. Itu orang pedagang beli. Coba beli durian, coba beli mangga, kuini. Sekarang saya suka kuini. Mani kuininya, mani nak? Boleh nggak? Awak nggak dari dalam tuh. Ulat kan di dalam kuini kan? Ada ulat nggak kuini? Dia bilang, aku nggak dari dalam kuini. Ya, kalau aku dari dalam kuini nggak akan kubeli kuini. Dia hanya malu bilang banyak ulat di dalam. Jadi kalau orang Kristen yang jualan gimana? Orang yang penuh Roh Kudus gimana? Ya, nah anak-anak kalian sekolah penuh Roh Kudus nggak? Lebih parah orang Kristen pak yang nyontek. Nyontek itu udah jadi budaya ujian di gereja, apa masih nyontek? Padahal udah saya ingatkan, udah berdoa. Mari kita berdoa supaya jangan nyontek ya. Iya, pastor berdoa. Nyontek juga. Gak tahu itu setannya tuh. Terus mau bilang Roh Kudus. Padahal saya tahu kok kapabilitas otaknya semua. Terus saya bilang, kalian pun gak nyontek, tetapnya saya kasih nilai kalian baik. Nyontek juga. Entah dia gak percaya sama saya. Saudara. Nah, jadi penuh Roh Kudus itu menjadi kebanggaan, menjadi potensi terbesar. Karena kita menerima kuasa. Tidak hanya bekerja dengan otot, tidak hanya bekerja dengan otak, kita bekerja dengan kemampuan terbaik. Kemampuan terbaik manusia karena manusia itu ciptaan Tuhan. Kemampuan terbaik manusia karena manusia itu rumah Roh Kudus. Dia bekerja dengan kuasa. Amin. Ya. Ketika Tuhan menghukum, Tuhan memberi peringatan. Ini kembali lagi ke khotbah yang kemarin. Ya. Ketika Raja Firaun menghadapi mimpi 7 tahun kelimpahan dengan 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelimpahan selesai, muncul 7 tahun kelaparan dengan akibat yang luar biasa. Bahwa kelaparan yang 7 tahun ini akan lebih dahsyat daripada 7 tahun kelimpahan. Maka seluruh dunia, bahkan bangsa Mesir bisa punah, bisa mati kelaparan, dan bangsa ini bisa terhapus. Dan Raja Firaun tidak mau mati. Tapi ada satu penyelamat. Dari semua masyarakat, dari semua rakyat, dari terkecil sampai tertinggi di Mesir, untung ada satu yang penuh Roh Allah. Siapa namanya? Yusuf. Nah, orang ini bekerja dengan otoritas. Lihat, saudara. Ya, kita
Ya, kemampuan Yusuf itu di atas rata-rata, sekalipun dia narapidana. Ayo kita baca dulu. Kejadian 41 ayatnya ke-37 dan 38. 1, 2 kita baca sama-sama. 2, 3. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Si Raja Firaun bersyukur. Ada satu orang yang ditemukan penuh Roh Kudus di antara semua penduduk. Dia merasa bersyukur, dia merasa beruntung ketemu satu. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini kompetensinya. Nilainya Yusuf itu di matanya Firaun, gak ada yang sepertimu. Itu sama seperti seorang laki-laki jatuh cinta bilang sama ceweknya, gak ada orang yang secantik engkau. Gombal. Siapa yang sudah pernah jadi korban itu? Sekarang masih seperti itu? Yang jujur ya. Setelah melihat wajahmu baru aku sadar bidadari itu ada. Itu jelas. Sekarang setelah dia bau bawang, dasternya bau pipis anak, rambutnya terus masih bilang, coba Pak terus bilang, mana itu terus, coba bilang. Aku baru sadar bidadari itu kok bisa dindul ya. Kan gitu jadi. Dulu kan yang bed, waktu kemudian baru sadar aku kalau ternyata bidadari itu ada foto. Cek, kenapa foto? Biar semua orang tahu bidadari itu ada. Sekarang setelah 20 tahun, beb, baru aku sadar ternyata bidadari itu bisa berubah. Dulu langsing, sekarang langsung. Dulu putih, sekarang. Nah, jadi saudara, ya kita kembali lagi sini ya. Yusuf dikasih kuasa, dikasih otoritas. Ayatnya yang kompetensinya Yusuf itu berakal budi dan bijaksana. Itu nilai. Ayat 40, 2, 3. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Untuk orang yang penuh Roh Kudus, dia akan bekerja dengan kuasa. Amin. Dengan otoritas. Karena dia punya firman. Nih, mulut kita ini harus penuh firman. Makanya Pak Otang bilang berdiri. Ada tadi enggak? Nyanyi kami yang, ayo kita nyanyikan kami yang telah ditebus. Ada yang beda lagunya tadi? Ada yang tiba-tiba nyanyi yang lain. Apa? Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tidak ada yang salah lakukan. Ketika Potong bilang, mari kita nyanyikan firman-Mu, lagu firman tadi. Taburkanlah firman. Itu saudara ingat, oh iya ya, besok aku mau buku.
naburin buku. Enggak kan? Itu otoritas. Amin. Mau punya otoritas? Ya, makanya jadi pemimpin puji-pujian lah. Nggak mungkin duduk di tempat Pak Oktas itu, aku dari sini adalah Pak Pendeta, mimpin puji-pujian. Mana bisa? Nah, sampai di sini ada gemetar-gemetar begini. Memang begitu. Iya. Makanya kalau duduk di gereja jangan carilah yang di depan. Yusuf bekerja dengan kuasa. Lihat ya saudara, orang yang bekerja dengan kuasa itu kapasitasnya lebih besar dari orang yang bekerja dengan otak karena ijazah. Yusuf pernah mengecap dia bekerja dengan otot waktu jadi budak. Dan Yusuf juga pernah bekerja dengan otak waktu dia di penjara. Di penjara dia juga dikasih otoritas sama kepala penjara untuk mengatur semua tahanan. Ketika dia jadi kuasa, ya, inilah orang. Mau tahu ciri-ciri orang yang mau bekerja dengan kuasa? Amin. Jangan baperan, jangan sensitif, jangan mengeluh, jangan meratap dasar. Ikuti proses Tuhan. Amin. Ikuti proses Allah, ikuti lajurnya Allah. Karena Yusuf itu dari budak masuk narapidana, bermula mau jadi budak di rumah Potifar, mau jadi narapidana di penjara, semuanya mendapatkan kebaikan karena engkau penuh Roh Kudus. Waktu jadi budak dia penuh Roh Kudus, waktu jadi narapidana dia tak penuh Roh Kudus. Amin. Amin. Iya. Ikuti, makanya kita bisa melewati proses hidup. Sekalipun orang sengaja meracun kita, sekalipun orang sengaja menjatuhkan, menjelekkan, mencuri kita, kalau itu terus, itu akan berubah. Kalau kamu tidak akan ayatnya ayat 6 dari ayat 5 ya. Ini kata Yusuf, ini kata seorang yang penuh Roh Kudus. Tapi sekarang jangan susah hati dalam sini karena berjuang di sini sebab untuk melihara kehidupanlah dululah kamu. Ayat 6 silakan Bapak Ibu 2, 3. Dan untuk melihat hidupmu sehingga sebagai besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetap. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara dulu sempat berpikir begini, seandainya Bupati Kristen atau
karena perintah Soeharto tidak sesuai iman. Tadi waktu ke waktu di kampung ada orang bilang, oh seandainya camat ini Kristen pasti gampang kita di sini. Terus saya bilang, oh enggak. Saya sampaikan khotbah ini tadi. Firaun dia menggantungnya sama Yusuf. Dia bersyukur dia punya Yusuf. Bukan Yusuf yang bersyukur punya raja. Jadi tidak perlu ada Kristen, ada panglima Kristen, bahkan ada presiden Kristen. Kalau presiden itu, kalau panglima itu menemukan ada orang yang penuh Roh Kudus, maka panglima atau presiden itu akan menggantungkan hidupnya kepada orang yang penuh Roh Kudus, seperti Firaun. Amin. Jadi kita jangan mengandalkan, makanya jangan mengandalkan manusia. Karena manusia sekelas Firaun, apa yang Firaun tidak punya? Dia raja berkuasa, tapi dia kasih semua kuasanya sama Yusuf. Karena dia tahu kuasa di tangan Yusuf jauh lebih berhasil daripada kuasa yang ada di tangan Firaun. Amin. Jadi berhenti jadi orang Kristen mengandalkan pejabat. Tidak perlu mesti ada bupati dari Kristen baru kita bisa aman. Tidak perlu keluarga kita ada yang pejabat baru kita bangga. Yang kita banggakan kalau ada yang penuh Roh Kudus. Amin. Kalau ada pejabat Kristen jenderal lomba kita foto, foto panglima. Saya kalau ketemu waktu itu dengan foto, semua ada foto saya. Bukan apa-apa, saudara. Itu tidak jadi kebanggaan. Tapi ketika satu hari, Dek, sini foto ya sama abang. Waktu saya foto dengan Arsad Juliadi Rahman. Ya, saudara datang dia makan di mana, di teleponnya waktu baru gubernur. Abang di sini makan sama. Rame bang? Enggak rame. Cuma ada ini, ayo. Nah, nggak perlu foto-foto. Saudara, enggak kita yang incar-incar. Saudara yang dia bersyukur tadi bersyukur bersihnya seorang itu tadi kita jangan dulu sudah ngantuknya. Saya juga berkomitmen di gereja ini. Tapi kalau orang tua di rumah enggak, karena orang penuh Roh Kudus itu makanannya firman, enggak Indomie. Amin. Dia harus makan firman. Dia harus renungkan firman. Dia harus bisa dididik oleh firman. Amin. Kalau mau satu lagi saudara, dia mampu menghidupi satu bangsa. Nanti dia tidak bisa dia hidupi. Minta bantuan terus sama orang tua, mak kirim. Kejadian 50 menunggu warisan orang